Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran kedua, masih dalam tema 7 tentang kepemimpinan, subtema 1, pemimpin di sekitarku. Nah, teman-teman, perhatikan gambar pada pembelajaran kedua. Ini adalah gambar dari pertunjukan orkestra. Pertunjukan orkestra ini ya pasti akan dipimpin oleh satu orang yang berperan sebagai dirijen dan yang lainnya akan memegang berbagai alat musik. Nah, teman-teman, ini Lani dan Edo. Lani bercerita bahwa tadi malam aku menonton pertunjukan orkestra di televisi. Aku terkesan dengan dirijen yang memimpin orkestra itu. Nah, kenapa? Pemain orkestra dapat menampilkan permainan musik yang sangat indah. Meskipun para pemain menggunakan alat musik yang berbeda-beda, tapi menghasilkan intonasi, irama, dan nada yang sangat indah. Nah, teman-teman, kita di tema 7, dalam permainan orkestra ini ada dirijen. Dirijen ini tentunya dia berperan sebagai pemimpin dalam pertunjukan musik tersebut. Nah, semua pemain untuk menghasilkan nada dan intonasi yang indah, dia harus memperhatikan dan mengikuti arahan dari seorang dirijen. Yuk kita di sini yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang lagu Ibu Kita Kartini. Nah, ini adalah bulan April, sebentar lagi kita akan merayakan peringatan Hari Kartini. Masih ingat tidak tanggal berapa? Ya, nanti ketika bulan April ya. Itu peringatan Ibu Kita Kartini, yaitu tanggal 21 April. Nah, teman-teman, Ibu Kita Kartini, lagu ini diciptakan oleh W.R. Supratman, Wage Rudolf Supratman. Nah, Bapak Wage Rudolf Supratman ini menciptakan lagu Ibu Kita Kartini untuk mengenang ya Raden Ajeng Kartini, supaya anak-anak di seluruh Indonesia itu mengenal sosok R.A. Kartini. Nah, coba kita lihat Pertama dimulai dengan nada do. Masih ingat tidak ciri-ciri lagu diatonis yang dimulai dengan nada do? Itu merupakan diatonis mayor. Ya. Nah, kemudian kita ingat lagi tentang interval nada. Di situ do, re itu memiliki jarak interval nada 1. Re ke mi 1. Kemudian mi ke fa setengah, fa ke sol 1, sol ke mi. Coba dilihat ya, ini adalah sol ya, ini adalah mi, berarti jaraknya adalah 1,5. Nah, teman-teman, dalam interval nada ini itu jarak antara satu nada dengan nada yang lain. Sol ke mi, kemudian mi ke do. Coba teman-teman, mi ke do itu ya C, dari C sampai E itu ada berapa interval nadanya? Yaitu berjarak 2 ya. Jadi teman-teman harus mengingat kembali dan jangan lupa ini harus hafal. Yuk kita lanjutkan. Silahkan dibaca ya. Pada halaman pada buku siswa ada pidato tentang Raden Ajeng Kartini. Nah, dalam membaca pidato itu harus memperhatikan intonasi nada yang baik ya. Tinggi rendahnya nada harus disesuaikan dengan apa yang ingin disampaikan. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dalam pengucapan atau pelafalan itu harus jelas. Yang saya hormati teman-teman dan para hadirin semua, hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. Tanggal 21 April adalah momen yang harus selalu kita syukuri. Kita mengenang perjuangan seorang pahlawan di masa lalu yang berusaha menjadikan perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Nah, teman-teman,
pada beberapa kata yang ingin diucapkan dengan jelas ya, itu ada penekanan. Supaya apa? Supaya kata yang ingin kita sampaikan tersampaikan dengan lebih jelas. Nah, puji syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kesehatan, sehingga kita masih dapat memperingati dan memaknai peringatan Hari Kartini tahun ini. Kita semua tahu bahwa sosok R.A. Kartini memang sosok yang sangat mulia, dengan kesabaran dan keteguhannya berjuang untuk harkat kaum wanita dan pendidikan Indonesia. Semangat dan ketekunan Ibu Kartini akhirnya membuahkan hasil. Beliau sukses mendirikan sebuah sekolah wanita dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan-keterampilan untuk meningkatkan peran wanita. Hari Kartini diperingati setiap tahun. Sebaiknya kegiatan ini bukan hanya sebagai seremonial, namun kita harus memaknai peringatan Hari Kartini. Dengan memahami makna Hari Kartini, para wanita Indonesia terus berupaya meningkatkan perannya demi kemajuan bangsa dan negara tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang wanita. Nah, kemudian di paragraf selanjutnya itu masih pada paragraf isi ya. Semoga dengan peringatan ini akan muncul Kartini-Kartini generasi baru untuk terus berjuang, baik sebagai pejuang hak wanita maupun sebagai pondasi penting dalam kemajuan negara Indonesia di berbagai aspek. Seperti lirik lagu yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman, Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Meskipun Ibu Kartini sudah tidak ada, tetapi namanya dan perjuangannya dapat terus dinikmati hingga sekarang. Semoga kita dapat menjaga hasil jerih payah perjuangan Ibu Kartini dan meneruskan perjuangan beliau dalam kehidupan. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, dalam membaca pidato, tentunya teman-teman untuk menghasilkan pidato yang baik, teman-teman harus sering-sering berlatih. Masih dalam pidato ya, dalam membuat pidato kita harus memperhatikan rancangan konsep pidato, tema, judul, poin-poin penting isi pidato. Contohnya, pidato yang tadi ya, temanya yaitu berkaitan dengan peringatan Hari Kartini. Berarti judulnya kita bisa mengambil ya, salah satunya yaitu memaknai Hari Kartini. Nah, poin-poin penting isi pidato yang berjudul memaknai Hari Kartini yaitu yang pertama, mengenal sosok R.A. Kartini. Kita jelaskan dulu siapa R.A. Kartini tersebut, kemudian kesuksesan R.A. Kartini, kemudian baru kita bisa menjelaskan memaknai peringatan Hari Kartini, langkah-langkahnya, cara-caranya, dan sebagainya. Baru setelah itu kita membuat pidato ya. Nah, teman-teman, kemarin sudah dijelaskan tentang pubertas pada laki-laki. Nah, sekarang kita akan mengenal tentang pubertas pada perempuan. Perempuan sebelum mengalami masa pubertas tentu masih dalam masa kanak-kanak. Pada masa kanak-kanak ini, dia memiliki ciri-ciri belum tumbuh rambut halus di ketiak dan juga alat kelamin. Nah, kemudian suaranya juga belum melengking, payudaranya belum membesar dan pinggul juga belum membesar. Nah, ciri-ciri masa pubertas ketika sudah mulai mengalami menstruasi atau dalam agama disebut juga dengan sudah balik ya, ditandai dengan menstruasi, itu biasanya ciri fisik yang lain juga mulai muncul. Contohnya tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Kemudian suaranya jadi melengking, payudara mulai tumbuh dan pinggul mulai membesar. Nah, teman-teman, dalam menghadapi masa pubertas khususnya bagi perempuan
itu harus sering-sering ya berkonsultasi dengan ibunya atau kakaknya atau saudara perempuannya, supaya dalam menjalankan masa pubertas itu tidak ada masalah ya, atau tidak sering mengurungkan diri. Nah, sebaiknya lebih banyak untuk terbuka dengan saudara-saudara kita, ibu kita, ataupun teman-teman kita ya, saling berbagi informasi. Kemudian yang kedua apa? Lakukan kegiatan-kegiatan yang positif ya. Jangan sampai ketika masa pubertas ini kalian mengalami masa-masa yang negatif. Itu dihindarkan ya. Kemarin sudah dijelaskan dengan cara apa? Mendekatkan ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kalian ketika menstruasi, caranya bagaimana? Kalau nggak sholat, kemudian nggak bisa ngaji, kalian tetap bisa bersolawat, berzikir ya. Bisa juga baca-baca tentang maulid ya. Bisa melakukan hal-hal yang masih berkaitan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Sering-sering berzikir ya, bersolawat, mengaji, mendalami ilmu agama. Nah teman-teman, sekian penjelasan dari Ustazah. Jangan lupa kerjakan lembar kegiatan siswa pada pembelajaran kedua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.